Di era modern saat ini, teknologi komunikasi dan informasi telah menjelma menjadi kekuatan dominan yang merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dari pekerjaan, pendidikan, hingga interaksi sosial, segalanya terhubung oleh jaringan digital yang seolah tak pernah tidur. Meskipun membawa banyak kemudahan dan efisiensi, kehadiran teknologi ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Ironisnya, di tengah keterhubungan yang nyaris tanpa batas, manusia justru semakin terasing satu sama lain. Interaksi fisik yang dahulu menjadi fondasi kehidupan sosial kini tergantikan oleh layar dan pesan singkat. Banyak individu merasa kesepian di tengah keramaian virtual, terisolasi secara emosional dan mental meskipun dikelilingi oleh ribuan teman digital. Ketergantungan terhadap teknologi membuat batas antara dunia nyata dan maya menjadi kabur, memicu kecemasan sosial, gangguan perhatian, hingga menurunnya kualitas hubungan antar pribadi. Fenomena ini mencerminkan paradoks zaman, semakin canggih teknologi, semakin besar pula tantangan sosial yang harus dihadapi. Kondisi keterasingan sosial akibat dominasi teknologi ini ternyata berkaitan erat dengan mekanisme kerja otak, khususnya dalam hal produksi hormon kebahagiaan seperti dopamin. Dalam dunia digital, setiap notifikasi, like, atau pesan masuk memicu lonjakan dopamin, hormon yang berperan dalam sistem penghargaan otak dan menimbulkan rasa senang atau puas. Namun, paparan yang terus-menerus terhadap stimulus digital ini menciptakan pola kecanduan yang berbahaya. Otak terbiasa menerima kepuasan instan dari aktivitas online, sehingga toleransinya terhadap kebahagiaan sederhana dalam kehidupan nyata menjadi menurun. Akibatnya, interaksi sosial langsung yang tidak memberikan efek dopamin secepat teknologi seringkali dianggap membosankan atau melelahkan. Ini memperparah isolasi mental dan emosional, karena manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang bersifat nyata, alami, dan penuh makna emosional. Ketergantungan pada dopamin digital menjebak individu dalam siklus tanpa akhir, di mana pencarian kepuasan terus dilakukan melalui layar, bukan melalui hubungan sosial yang autentik. Dopamin palsu itu bernama gadget, smartphone, atau sejenisnya. Benda itu menawarkan realitas palsu, kebahagiaan semu, dan menggiring perilaku manusia yang kecanduan kepada tindakan di luar nalar. Dalam kondisi tertentu, pengaruh benda ini bisa membunuh manusia, atau sekadar menurunkan derajat kemanusiaannya. Pada prinsipnya, benda ini tak ubahnya morfin, miras, atau narkoba. Membuat manusia lupa diri, kecanduan, baperan, dan bertindak bodoh tidak kritis dan anti-nalar. Kehadiran benda ini, jika tidak diredam secara bijaksana, dapat merusak ketenteraman suatu komunitas masyarakat, bahkan negara. Kita mungkin nyaris tak dapat membayangkan, kelak anak-anak, generasi muda di masa depan tumbuh menjadi pribadi yang cacat mental, gagap menyikapi persoalan, dan lemah mengambil keputusan bahkan berujung pada tindakan di luar hukum, brutal, dan anti perubahan. Populasi manusia terancam binasa, di mana mesin mulai menggantikan peran manusia, mengatur kehidupan dan perilaku manusia, menciptakan ketegangan dan permusuhan. Pada akhirnya, selamat datang Perang Dunia Ketiga. Sebuah perang yang unik, tak pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah. Dan mungkin hanya Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkannya, jauh ribuan tahun silam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.